Turbo adalah istilah lain dari motherboard, yaitu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen utama komputer. Motherboard merupakan komponen penting dan utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard adalah memindahkan data antar komponen, mengirimkan perintah dari CPU ke komponen lain, dan mendistribusikan daya. Lalu ada beberapa jenis motherboard, yaitu motherboard ATX, motherboard micro ATX, motherboard mini ATX, motherboard eATX. Berikut adalah beberapa komponen yang ada pada motherboard. Yang pertama adalah slot RAM. Slot RAM berfungsi menyimpan data sementara dalam RAM komputer, menyediakan akses cepat ke data yang sedang digunakan, dan meningkatkan kinerja komputer dengan menyediakan lebih banyak RAM. Yang kedua, yaitu 24 pin, berfungsi menghubungkan daya dari power supply ke motherboard. Yang ketiga, slot PCI. Slot ini digunakan untuk menghubungkan dan memasang berbagai kartu ekspansi, seperti kartu jaringan, kartu suara, dan kartu grafis. Yang keempat, yaitu baterai CMOS, berfungsi memberikan daya kepada chip CMOS yang menyimpan pengaturan BIOS dan jam sistem. Yang kelima, port SATA. Port SATA berfungsi menghubungkan hard disk ke motherboard. Yang ketujuh, yaitu port front panel, berfungsi menyalakan lampu hard disk, menyalakan lampu power, menghubungkan kabel reset, menghubungkan kabel power yang ada pada casing. Selanjutnya yaitu 4 pin, berfungsi menghubungkan daya ke CPU. Yang kedelapan yaitu slot prosesor atau soket CPU, adalah komponen mekanis yang menghubungkan mikroprosesor dengan papan sirkuit pada perangkat keras komputer. Oke, di sini saya akan membahas beberapa komponen yang berada di back panel. Bisa dilihat pada samping kiri pojok terdapat soket PS2. Fungsi soket PS2 pada back panel komputer adalah untuk menghubungkan perangkat input seperti keyboard dan mouse. Kemudian di samping kanan berdekatan juga terdapat soket port COM1. Soket ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti modem, printer, atau perangkat lainnya yang memerlukan komunikasi serial. Dan pada bagian atas port terdapat sebuah soket berwarna ungu, yaitu soket port LPT1. Kegunaan soket ini untuk digunakan menghubungkan printer ke komputer, memungkinkan pengiriman data cetak secara bersamaan, atau juga menghubungkan perangkat lain seperti pemindai alat industri dan perangkat kelas lainnya. Kemudian pada bagian bawah soket LPT1 terdapat port VGA berwarna biru yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke monitor dan atau perangkat proyektor mentransmisikan sinyal video analog. Ini sering digunakan untuk menampilkan gambar, video, atau presentasi dari komputer ke layar eksternal. Pada bagian samping kanan terdapat 4 soket USB dan 1 soket kabel LAN. Fungsi singkat USB pada back panel adalah untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal seperti mouse, keyboard, printer, dan penyimpanan eksternal. Port USB ini memungkinkan transfer data, pengisian daya dengan cepat dan mudah. Dan juga terdapat soket LAN yang berguna untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Dan juga terdapat 3 soket pada pojok kanan, yaitu 1. Soket berwarna hijau digunakan untuk menghubungkan speaker atau headphone. Kemudian soket berwarna merah untuk menghubungkan mikrofon eksternal. Kemudian soket berwarna biru muda untuk menghubungkan sumber audio eksternal seperti perangkat pemutar musik. Oke, itu saja. Prosesor atau CPU adalah komponen utama komputer yang berfungsi sebagai autokomputer. Prosesor memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama mengelola data dan menjalankan perintah, kedua mengambil data dari memori, ketiga memproses data sesuai instruksi, keempat mengirim hasil proses ke memori atau perangkat output, yang kelima mengontrol aliran data di antara komponen komputer, yang keenam mengintegrasikan komponen internal komputer. Prosesor berperan penting dalam seluruh operasi komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor.
Terdapat dua jenis prosesor. Yang pertama ada AMD, yang kedua ada Intel. RAM, Random Access Memory, adalah memori jangka pendek yang berfungsi untuk menyimpan data sementara pada komputer atau laptop. Next, yaitu DVD-ROM. Di komputer memiliki fungsi untuk membaca data dan memproses penyimpanan data dari komputer ke CD atau DVD. Selanjutnya, hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai file seperti dokumen, video, foto, dan lainnya. Data-data tersebut tetap tersimpan meskipun komputer dalam keadaan mati. Terakhir, yaitu casing komputer atau rangka komputer adalah penutup yang berfungsi untuk menyimpan dan melindungi hardware komputer dari debu, air, atau benturan. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!